Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sajadat lahul jibah wa khada'at lahur riqab wa raghimat lahul unuf. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga pada kesempatan kali ini, karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, yang kita rasakan, yang kita nikmati sungguh luar biasa, tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitungnya kita tidak akan mampu. Dan di antara karunia itu adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, mengkaji kitab sucinya, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berinteraksi dengan orang-orang saleh, kemudian kita berinteraksi dengan orang-orang yang mendekatkan diri dengannya. Mudah-mudahan hidup kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Humazah. Jadi surah ini saya rasa tidak asing bagi sahabat TV sekalian. Para imam di masjid atau adik-adik kita, anak kita, saudara kita sudah terbiasa menghafal dan membaca surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang melakukan humazah dan lumazah. Apa itu humazah dan apa itu lumazah? Memang para ulama tafsir berbeda pendapat di antara para ulama tafsir dari kalangan sahabat. Banyak versi menafsirkan kata humazah dan lumazah. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan humazah lumazah maknanya adalah ta'an wa ma'yab. Artinya orang yang suka melaknat, menuduh dan suka mencela. Kemudian pada ulama tafsir yang lainnya mengatakan bahwa Ar-Rabi' bin Anas mengatakan al-humazah yahmizuhu fi wajhihi, artinya mencela, mengejek di depan. Sedangkan lumazah itu adalah mencela, mengejek dari belakang. Kemudian ada lagi ulama tafsir yang mengatakan bahwa humazah itu adalah celaan yang menggunakan tangan, sedangkan lumazah menggunakan lisan. Dan ada yang mengatakan misalnya bahwa humazah itu adalah ucapan, sedangkan lumazah itu adalah gerakan. Tapi semuanya sepakat bahwa humazah dan lumazah itu adalah celaan dan hinaan yang diberikan kepada orang tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan kata-kata wail. Banyak ayat dalam Al-Qur'an ini dimulai dengan wail, celakalah. Misalnya wailul lil mutaffifin. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang kalau berwudu di bagian tungkak kakinya itu tidak terbasuh oleh air wudu. Sedangkan wailul lil mutaffifin, celakalah untuk orang yang kalau dia itu menimbang untuk orang lain dia kurangi. Tapi kalau orang lain menimbang untuk dia minta supaya dilengkapi. Nah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghina orang lain
dengan bentuk lisan ataupun dengan perilaku bentuk gerak tubuh. Bisa juga mencela di depan atau di belakang. Namun pelajaran berharga yang diambil dari surah ini bahwa kalau kita hubungkan dengan sejarah turunnya surah ini, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghina Rasulullah, mencela Rasulullah, dakwah beliau, ajaran beliau dengan lisan, dengan perkataan, dan juga dengan ekspresi tubuh. Orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah, mereka juga menghina Rasulullah SAW dengan ucapan mereka dan juga dengan tangan mereka. Ucapan kata-kata kotor mereka ucapkan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar mereka ucapkan kepada Rasulullah, dan juga tindakan tangan mereka, aktivitas fisik mereka menyakiti Rasulullah SAW. Di sisi yang lain, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah SAW, orang-orang yang mengingkari ajaran Rasulullah SAW, menghina beliau baik di hadapan beliau maupun di belakang beliau. Nah, orang-orang semacam inilah yang berhak mendapatkan laknat dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghina, mencerca ajaran Islam, kemudian menjelekkan ajaran Islam baik dengan lisan maupun perkataan. Maka para ulama sepakat bahwa orang yang menghina, orang yang mencerca sunnah Rasulullah SAW atau ajaran Rasulullah SAW bisa mengeluarkan orang itu dari Islam. Merendahkan ajaran Islam bisa mengeluarkan seorang itu dari Islam. Misalnya contoh sederhana adalah contoh sederhana yang dapat kita ambil pelajaran, misalnya soal celana. Ada orang yang menghina, misalnya ada celananya di atas mata kaki. Wah, itu kebanjiran misalnya. Kemudian kita menghinanya, itu bisa berbahaya, bisa terkena dengan wail yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu itu sunnah Rasulullah SAW, bisa jadi kita tidak mampu melakukannya, bisa jadi kita tidak setuju dengan pendapatnya. Tapi kalau kita tahu itu sunnah Rasulullah dan ia melakukannya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kita menggunakan lisan kita, menggunakan tangan kita untuk menistakan orang itu, untuk menghina orang itu. Karena bisa berbahaya. Siapa tahu bahwa ketulusan hatinya, bisa jadi niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan kita yang menghinanya, itu kita menjadi terhina di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa menghina orang lain, mencerca orang lain, apalagi yang berhubungan dengan syariat, berhubungan dengan agama atau aktivitas dakwah mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa menjadikan seseorang celaka, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menyebabkan orang bisa berperilaku semacam itu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Alladzi jama'a malan wa 'addadah." Yaitu orang-orang semacam itu menghina perilaku lainnya selain menghina syariat, menghina orang yang berdakwah, menghina orang-orang yang baik perilakunya, adalah
Alladzi jama'a malan wa 'addada. Jadi orang tipe itu dilanjutkan yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ini paduan. Merendahkan orang lain, mencela orang lain baik lisan maupun tangan maupun ekspresi tubuh, gerak tubuh, tapi juga di saat yang sama orang itu tipenya alladzi jama'a malahu wa 'addada, mengumpulkan harta, memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta, wa 'addada, dan dihitung-hitung terus. Dihitung-hitung terus. Jadi berapa penambahan, berapa pengurangan, terus dihitung. Bukan berarti ayat ini larangan kita mengumpulkan harta yang ditunaikan haknya, atau bukan pula ini menjadi larangan kita memiliki manajemen harta yang bagus, kita memiliki penghitungan berapa pengeluaran, berapa pemasukan, dan berapa yang saving kita, berapa infak. Bukan larangan itu. Tetapi tipe yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah tipe orang yang sukanya menumpuk harta. Kemudian wa'addada, menghitung ini bukanlah menghitung dalam rangka manajemen pengelolaan yang terbaik, tetapi dalam rangka menumpuk terus menambah berapa penambahan yang tidak merasa puas. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan lagi, yahsabu anna malahu akhladah. Ia mengira bahwa harta yang ia miliki itu menjadikan dirinya kekal. Yahsab, mengira, yazunnu. Ia mengira bahwa harta yang ia kumpulkan ini akan menjadikan dia kekal abadi. Padahal logika yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tanamkan pada diri manusia, logika yang berbasis pada syariat, bahwa manusia itu tidak kekal, harta itu tidak akan menjadikan kekal. Maka orang yang ketika dia memiliki keyakinan, memiliki paradigma berpikir bahwa hartanya ini akan menyelamatkan dirinya, akan menjadikan dirinya kekal abadi, maka sesungguhnya pemahaman dan keyakinan itu adalah keyakinan yang salah kaprah, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam alam semesta ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit ini bisa menghinggapi siapa saja, bisa menimpa siapa saja, bisa orang itu muslim, bisa itu non muslim. Maka kita tidak boleh merasa selamat, wah itu bukan saya. Tapi kita harus mengevaluasi diri kita, apakah selama ini kita itu memiliki orientasi dan motivasi mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dan memiliki basis logika bahwa harta inilah yang akan menyelamatkan kita, harta inilah yang akan menjadikan kita eksis di dalam kehidupan dunia ini. Dan ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung kepada orang-orang penyakit yang biasanya menimpa orang yang mengumpulkan harta. Ia ada persepsi bahwa hartanya ini akan menjadikan dia selamat. Paling tidak dia akan menjadikan generasi 7 turunan itu bisa selamat, bisa tercover. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menanamkan, ketika seorang itu mati, hartanya tidak akan dibawa. Kalau kita meninggal misalnya, harta itu tidak akan kita bawa. Justru harta itu akan menjadi perebutan, menjadi konflik keturunan kita. Itu akan menjadi sangat berbahaya. Nah, sahabat Zakat TV, penyakit ini bisa menghinggapi orang kaya dan juga bisa menghinggapi orang miskin. Maka bukan berarti misalnya ada orang miskin merasa bahwa ayat ini bukan untuk saya. Karena bisa jadi orang itu miskin tetapi dia memiliki semangat untuk mengumpulkan harta. Jadi setiap aktivitas yang ia lakukan itu dalam rangka mengumpulkan harta. Dan paradigma keyakinan yang ada dalam dirinya bahwa hartanya itu akan menyelamatkan dirinya. Sedangkan nasibnya ternyata dia miskin. Jadi ini bukanlah mesti terjadi pada orang kaya, orang miskin juga bisa terjadi. Maka kita semua umat manusia, seorang muslim tidak boleh merasa selamat akan adanya ancaman penyakit ini. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk orang yang semacam itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalla, sama sekali tidak. Harta itu tidaklah membuatnya kekal, tidak membuatnya selamat, tidak membuat dirinya abadi di dunia, dan juga tidak akan menyelamatkan dia di akhirat. La yumbadzanna fil hutamah.
niscaya benar-benar dia akan dilemparkan dalam neraka. Al-Hutamah, nama satu neraka, sifat yang dimiliki oleh neraka itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan menggunakan kata yumbadh, la yumbadhanna. La ini artinya benar-benar, yumbadhanna, nunnya ini nun taukid, penguat makna. Nabadha, akar katanya dari nabadha. Nabadha itu apa artinya? Nabadha itu artinya dibuang dengan anggapan, dengan perasaan bahwa sesuatu yang dibuang itu tidak ada nilainya. Misalnya, pendekatan makna kata nabadha yang kemudian menjadi layakkan kata la yumbadhanna. Nabadha itu, kalau saya ingin berikan satu sampel, misalnya kita habis makan pisang, kemudian kan tidak semua pisang itu dimakan, kulitnya juga tidak dimakan. Nah, ketika kita membuang kulit pisang, setelah kita makan pisang, kita ambil isinya, kita buang. Nah, itu namanya nabadha, dibuang. Ketika kita membuang kulit pisang, pasti kita yakin bahwa tidak ada anggapan manfaat terhadap kulit pisang itu. Atau kita misalnya buang sampah, sampah yang tidak kita anggap, nah itu namanya nabadha ya, nabadha. Nah, la yumbadhanna. Nah, orang-orang yang sifatnya semacam itu, mencela, menghina, mengumpulkan harta, kemudian di basis dasarnya adalah keyakinan harta itu menjadi kekal, nanti oleh Allah akan dibuang. Dibuangnya di mana? Kalau dibuangnya di dunia tempat itu masih selamat, tapi la yumbadhanna fil hutamah, dibuangnya di neraka yang menjadi siksa. Wa ma adraka mal hutamah, Allah menanyakan. Pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu, dan bukan berarti Allah tidak tahu bahwa manusia itu tidak tahu apa itu hutamah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan pertanyaan wa ma adraka mal hutamah, apa yang kau ketahui tentang hutamah itu? Maksudnya adalah memperkuat makna, memperkuat pesan yang ada dalam surah ini, yang ada dalam ayat ini. Wa ma adraka mal hutamah, apa yang kau ketahui tentang hutamah itu? Nah, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian tentang surah ini setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian surah Humazah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merasa dirinya itu akan selamat dengan harta yang ia miliki, kemudian menghina orang lain, merendahkan orang lain, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah Subhanahu wa taala, akan dibuang dalam neraka. Wa ma adraka mal hutamah, apa yang kau ketahui tentang hutamah itu? Narullahil muqadah, api neraka milik Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah yang Allah ciptakan, al-muqadah, yang apinya itu menyala-nyala. Jadi menyala-nyala. Kita bisa bayangkan kalau tangan kita terkena api, betapa panasnya. Sedangkan api dari neraka itu jauh lebih panas dari api yang ada di dunia kali ini. Jadi ini Allah Subhanahu memberikan pesan bahwa orang-orang yang semacam itu layak untuk dibakar. Tempatnya yang layak adalah neraka, bukan di surga, bukanlah kedudukan yang tinggi, bukanlah manfaat yang akan ia dapatkan di akhirat kelak. Jadi di sini ada pesan satu yang berhubungan, bahwa ketika seorang merendahkan orang lain, ketika merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala,
ketika dia menghina pesan-pesan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merasa tidak butuh dengan ajaran itu, bahkan menghina dan merasa bahwa hartanya lebih menyelamatkan dirinya ketimbang ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka, dibakar, dibuang di api neraka itu. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu membakar sampai ke hati mereka. Jadi al-afidah maknahu al-afidah itu artinya jiwa, hati mereka. Jadi hati orang-orang semacam itu, orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa dunia itu akan menyelamatkan, harta yang ia miliki menyelamatkan, itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum ahya, dan mereka itu hidup. Jadi orang-orang di neraka itu akan hidup. Bukanlah mereka mati, tetapi mereka hidup di neraka itu. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina kafaru biayatina Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, niscaya akan kami bakar, kami panggang di neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kulit mereka itu matang, artinya hangus terbakar, Allah ganti dengan kulit yang barunya, liyadzuqul azab, agar mereka menikmati azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, orang-orang semacam ini dia akan hidup, senantiasa hidup dan tetap dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pedihnya siksa itu dengan tambahan innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddada. Jadi di atas api neraka itu nanti ditutup. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membayangkan di situ ada api, kemudian dimasukkan dalam api itu, kemudian di atasnya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi amadim mumaddadah, memang kata-kata fi amadim mumaddadah para ulama tafsir berbeda pendapat. Tapi itu ada tiang-tiang yang sangat tinggi. Artinya bahwa orang-orang yang masuk dalam neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan keluar dari neraka itu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita, dapat memberi penguat ruhiyah kita, bahwa pertama, janganlah sampai kita merendahkan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan merasa cukup. Janganlah sampai kita merasa bahwa dunia itu akan menyelamatkan kita, kemudian kita mengumpulkan dunia. Sesungguhnya itu sama sekali tidak akan menyelamatkan diri kita. Yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan diri kita dari siksanya, menyelamatkan kita dari azabnya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, memudahkan hidup kita, menjadikan kita orang yang tunduk terhadap syariatnya, menjadikan kita orang yang rendah hati, yang tawadhu, dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.